Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera di sore hari ini. Luar biasa, kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Kita yakin, kita imani bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar untuk menerapkan kasih Tuhan itu betul-betul terus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau nyatakan bukan hanya kasih Tuhan, tapi firman yang kita mengerti, yang kita peroleh, apa yang sudah sampaikan, yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi kita melalui pendengaran-pendengaran firman Tuhan. Atau melalui tentang kesaksian-kesaksian firman, apapun yang telah kita dengar, itu berkuasa di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Kita mau belajar daripada kebenaran firman itu sendiri, maka bagaimana kita bisa menyatakan firman Tuhan itu berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak orang tahu apa itu firman Tuhan. Dan banyak orang juga membaca tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi masih banyak juga orang yang tidak bisa menyatakan daripada firman itu berkuasa di dalam kehidupannya. Karena masih banyak orang yang tertimpa dengan masalah dan musibah. Bukan dalam arti kata saya bebas lepas dari masalah itu, tidak. Saya juga tetap masih menghadapi segala masalah-masalah problema dalam kehidupan saya. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi dan keadaan, firman itu berkuasa dan otoritas di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita membuktikan firman itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau belajar di dalam firman Tuhan yang hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita baca Ibrani 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama, kita berdiri, kita satu hati mengimani bahwa firman ini adalah firman yang hidup di dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Sebab firman Allah Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah jelas di sini dikatakan firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang manapun. Jadi ketika kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu dengan pikiran manusiawi kita, maka tidak akan pernah bisa ketemu. Karena firman Tuhan itu misteri. Katakan firman itu misteri. Kita tidak bisa menebak firman Tuhan itu di dalam kehidupan pribadi kita. Apa yang akan Tuhan nyatakan melalui firman di dalam kehidupan kita. Kita menerima firman yang sama, tapi pengertian dan pengetahuan yang kita terima itu pasti setiap orang berbeda-beda. Tidak sama. Tapi ketika kita menyatakan bahwa firman itu hidup di dalam kehidupan kita dan kita mengimani bahwa firman itu nyata di dalam kehidupan kita, memiliki kuasa dan otoritas, kita menyerah hidup kita kepada Tuhan, maka firman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman yang disampaikan kepada kita. Apa yang menjadi rema di dalam kehidupan kita dan dengan firman yang kita dengar, firman yang kita terima itu sendiri. Firman tidak bisa diaplikasikan dengan pola pikir manusiawi. Kadangkala kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, menerima firman Tuhan, kadang-kadang pikiran kita juga bermain. Bahkan banyak orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan memakai ayat-ayat firman Tuhan yang sepertinya mendukung firman itu untuk apa yang dia lakukan. Tapi firman Tuhan tidak bisa disatukan dengan pikiran kita. Ada kalanya firman Tuhan itu diberikan untuk mendidik, untuk meneguh, untuk menegur, untuk membebaskan, untuk melepaskan daripada setiap apa yang kita alami. Firman itu betul-betul bisa membedakan, bisa memisahkan daripada jiwa dan roh yang ada dalam diri kita.
Masih banyak orang berkata kadang-kadang, saya ngerti firman ini, saya tahu tujuan firman ini. Tapi kenapa ketika saya diperhadapkan dengan situasi dan apa yang saya alami kok firman ini seolah-olah tidak ada apa-apanya dalam hidup. Bagaimana engkau menghadapi pengertian pengetahuan tentang firman itu? Apakah engkau betul-betul menyerah kepada Tuhan atau hanya berputar di dalam pola pikir kita sendiri saja? Saya sudah melakukan yang baik untuk Tuhan, udah cukup. Firman Tuhan mengatakan kau melakukan yang baik, maka kita lakukan yang baik. Tapi setelah melakukan yang baik, selanjutnya ya kembali kepada kehidupan pola hidup biasa seperti apa yang kita lakukan. Tidak akan pernah, tapi apa yang Tuhan katakan melakukan baik dalam arti kata kita tetap hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, itu yang terus Tuhan akan tuntun kita dalam situasi kondisi apapun. Bagaimana Anda bagaimana Anda dapat menggunakan kuasa firman Tuhan? Ada 3 yang bisa sampai berikan satu ilustrasi di sini. Yang pertama, menjadi pelaku firman. Ketika firman itu kita dapat, ketika firman itu datang di dalam kehidupan kita, kita menjadi pelaku, melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan bukan hanya mendengar, hanya merenungkan, tetapi kita melakukan, mengekspresikan. Melakukan berarti ada tindakan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, oh ya saya ngerti firman Tuhan. Tuhan bilang jangan begini, tapi kita diam, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Buktikan. Tadi pagi saya sudah bersaksi dan siang ibadah Raya 2 juga saya sudah saksikan. Dan yang ketiga juga saya akan saksikan juga bahwa bagaimana membuktikan firman itu. Ketika saya mau berkhotbah di ibadah Raya hari Minggu, mulai dari Youth, IR1, IR2, IR3, hari Minggu kemarin slide sudah ditampilkan bahwa saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanpa saya pikirkan, tanpa saya duga dan saya coba merentungkan apa firman yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Estoya. Supaya kita sama-sama mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ternyata Tuhan memberikan pelajaran dalam hidup saya. Ada sesuatu yang harus saya munculkan, ada sesuatu yang harus saya tumbuhkan di dalam iman kepercayaan saya. Pada hari Rabu saya tertimpa sakit. Hari Kamis saya terkapar, tidak bisa bangun. Saya berpikir, sempat terbersit bahwa, wah apa saya harus telepon Pak Markus ya, supaya bisa digantikan dengan orang lain. Tapi slide saya sudah dimunculkan di depan, bagaimana nanti. Tapi di situ ada suara hati yang paling dalam. Ada yang mendorong hati saya yang paling dalam itu kuat sekali bahwa iman. Kalau Tuhan yang sudah menentukan untuk memberikan kepercayaan menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Estoya, Tuhan pasti memampukan. Tuhan pasti memberikan kesembuhan dan saya diam. Lalu saya mengikuti alur apa yang saya alami pada saat itu. Saya meriang, saya betul-betul meriang. Saya tengah malam saya bangun cari obat bagaimana supaya saya menghilangkan meriang itu. Dan sempat istri khawatir dengan saya, suruh saya berobat. Tapi saya bilang gak usah, saya yakin Tuhan. Di sini saya dilatih untuk mengekspresikan kuasa Tuhan. Firman yang selama ini saya dengar tentang iman. Saatnya itu saya untuk bertindak dengan iman. Maka dari itu saya tetap berserah sama Tuhan. Kalau ini sudah menjadi kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya saya bisa melayani. Puji Tuhan di hari Jumat saya bangun pagi, terus istri saya tanya, kamu gak usah ke kantor lagi ya? Enggak, saya mau ke kantor. Saya bilang, saya berdoa, terus saya mandi, masuk ke kamar mandi, terus saya keluar, saya ganti baju sampai di kantor. Saya bilang kalau memang saya enggak kuat, saya akan pulang. Tapi ternyata sampai siang saya tetap bertahan, puji Tuhan. Akhirnya saya pulang juga ke rumah, istirahat siang, saya tidur sebentar, saya balik lagi ke kantor. Terus sorenya saya pulang, saya istirahat, Sabtu pagi saya sudah
pulih kembali. Saya memuliakan Tuhan, saya mengagungkan Tuhan. Ini adalah tindakan iman. Firman yang kita sudah mengerti itu dilakukan, dikerjakan. Jangan sedikit pun goncang dengan pikiran-pikiran kita. Kalau saya mengikuti hati saya, pada saat itu pikiran saya bahwa saya, wah telepon Markus aja lah, suruh gantikan dulu. Mungkin saya tidak ada melayani saat ini. Mungkin saya tidak digantikan dengan Markus atau digantikan dengan hamba Tuhan yang lain. Tapi Tuhan sudah menaruhkan kepercayaan pada saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani. Tuhan memperlihatkan tindakan daripada kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya siap dipakai untuk Tuhan? Boleh angkat tangan yang siap dipakai untuk Tuhan? Puji Tuhan, luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yakobus 1 ayat 22, saya akan bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Itu yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku. Yang kedua, saya akan sampaikan di dalam menyatakan firman Tuhan berkuasa di dalam setiap pribadi kita. Kita memiliki iman yang kuat dan teguh menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, keadilan harus diutamakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca firman-Nya 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 18. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi, orang-orang yang tidak adil itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan sesat oleh cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Pikiran cabul dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek seperti intensitas, frekuensi, dan dampak terhadap individu. Pikiran intuisif dapat mengganggu dan menyebabkan kecemasan, terutama jika pikiran tersebut berulang kali muncul di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau saya boleh mengkategorikan cabul ini bukan sesuatu, ya mungkin yang kita tahu cabul itu adalah sesuatu pikiran-pikiran yang jorok gitu ya. Jadi pikiran cabul itu bukan hanya termasuk kepada pikiran yang jorok Bapak Ibu. Pikiran cabul itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam setiap kehidupan kita. Kita menginginkan sesuatu yang bukan haknya kita, bukan miliknya kita. Kita ingin menguasai sesuatu yang bukan jadi haknya kita, milik kita. Kita terus pikirkan dengan terus bermuncul-munculan di dalam pikiran kita. Itu sama juga kita melakukan satu percabulan. Ya. Kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan tapi kita juga masih melakukan sesuatu tindakan-tindakan menurut pikiran manusiawi kita. Itu adalah suatu perbuatan-perbuatan cabul. Jadi perbuatan cabul itu bukan hanya termasuk kepada satu perbuatan pikiran yang kotor, yang bayangan kita itu jorok. Itu adalah kategori yang besarnya memang seperti itu. Tapi banyak yang membuat pikiran kita cabul itu, banyak macam-macam pikiran yang membuat kita akhirnya terperangkap dengan pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan tidak inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang dimana pikiran itu menjadi satu pikiran
intrusif, dapat mengganggu dan menyebabkan kecemasan yang akhirnya. Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan sesuatu, bagaimana kalau aku nanti diperhadapkan sesuatu, terus bermunculan sehingga kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau seperti itu, bagaimana Tuhan bisa menyatakan firman itu nyata di dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak akan terbukti bahwa firman itu ada kuasanya. Tetapi Tuhan inginkan kita tetap berfokus kepada apa yang tujuan kita kepada Tuhan. Mengingini suatu kepunyaan orang lain, berpikiran kotor, berpikiran jelek, negatif, mengagumi dengan berlebihan. Saya menginginkan sesuatu bukan hanya kepada seseorang tetapi mungkin kepada salah satu benda yang kita inginkan, kita kagum bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki. Itu adalah sesuatu hal yang mengganggu di dalam aspek kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Mungkin yang besar, yang jorok kita mungkin sudah tidak lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak pernah berpikir lagi hal-hal yang sifatnya jorok, yang sifatnya tidak baik itu mungkin tidak. Tapi hal-hal yang kecil yang kadang-kadang itu yang mengganggu dalam hati kita, dalam pikiran kita yang menjadi iman kita lemah. Yang menjadi iman kita tidak bisa lagi membuktikan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan firman itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga adalah jangan menolak firman. Ada contoh firman Tuhan oleh Yesus yang pada waktu saat ditolak ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Markus 6 ayat 1-5 akan ada Bapak Ibu akan melihat bahwa Yesus kembali ke Nazaret untuk berkhotbah. Dia ditolak oleh orang-orang banyak. Mereka tidak dapat melihat lebih jauh dari apa yang mereka kira sebelumnya telah diketahui tentang cerita tentang Yesus pada saat itu. Mereka menolak. Mereka tidak mau menerima kedatangan Tuhan. Tapi kuasa Tuhan saat itu tidak bisa dibuktikan. Itu adalah satu contoh bahwa penolakan firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa menjadikan kita membuktikan firman itu nyata. Kita baca firman-Nya, Markus 6 ayat 1-5. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Ada penolakan. Dari mana Tuhan bisa melakukan itu? Sudah jelas sekali. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa itu firman yang harus kita dengar. Tapi ketika siapa yang menyampaikan kebenaran firman itu, kita menolaknya. Maka firman itu tidak terjadi sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Karena pada saat itu orang-orang di Nazaret melihat, siapa Yesus? Dia hanya seorang anak tukang kayu kok. Kok dia bisa melakukan segala perkara-perkara apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat apa yang dia lakukan. Dan mereka menjadi kecewa karena melihat latar belakang Yesus siapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin menguji kepada setiap pribadi kita, membuktikan bahwa firman itu bisa nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tidak menutup kemungkinan orang yang tidak kita sukai datang kepada kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, apakah Bapak Ibu bisa menerima? Itu adalah ujian bagi kita. Itu contohnya. Sama seperti pada Yesus datang di Nazaret itu sendiri. Dia ditolak karena orang-orang di Nazaret melihat latar belakangnya. Siapa Yesus?
Mungkin orang melihat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara kita, teman kita, adik kita, orang tua kita. Mungkin orang tua kita melihat siapa sih kamu? Atau kita mungkin menerima firman itu daripada teman kita, sahabat kita, orang tua kita, adik kita. Siapa sih kamu? Kamu aja begitu? Kok kamu menyampaikan hal-hal yang baik? Tidak akan pernah terjadi. Tapi dengan kerendahan hati, ketika kita mau menerima firman Tuhan itu, maka firman itu akan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Kesaksian saya sendiri pernah menolak pada orang tua saya. Karena apa? Orang tua saya tidak pernah menjadi contoh, tidak pernah menjadi berkat di dalam hidup keluarga. Terutama dia menjadi seorang ayah yang baik. Saya menolak apapun yang dia berikan kepada saya. Tentang firman, tentang apa. Orang tua saya adalah orang Kristen yang dari kecil. Papa saya, ibu saya kebetulan berbedaan. Dia dilahirkan dari orang yang belum mengenal Yesus dari kecil. Dan dia bertemu, akhirnya dia menikah beda agama. Dan lahirlah saya. Dan dalam kehidupan keseharian hidup dengan penuh kegersangan. Tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika dia berbicara tentang firman, saya cuma bisa bilang, kamu siapa? Apa yang bisa papa berikan untuk saya, untuk mama, untuk adik-adik? Papa aja hidupnya seperti itu. Suatu saat Tuhan izinkan saya berbenturan dengan orang tua saya. Dan akhirnya saya katakan, kalau papa mau ke gereja, saya akan ke gereja. Kalau papa mau memberikan contoh yang baik buat keluarga, maka saya akan melihat sosok seorang ayah yang bisa menjadi panutan atas hidup saya. Dan mungkin saat itu terjadi, Tuhan izinkan dan akhirnya papa bilang, oke, papa akan ke gereja. Kalau papa ke gereja, kamu tidak ke gereja, awas. Tunjukkan dulu buktinya. Dan saat itu juga mungkin dari sekian tahun papa saya baru pertama kali ke gereja karena berbenturan dengan saya. Dan setelah papa saya udah 2-3 kali ke gereja, saya baru ikut ke gereja. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya pada saat itu. Bukan papa saya yang ditangkap, saya yang ditangkap. Kata Tuhan menginginkan generasi di dalam kehidupan keluarga yang broken home, ada yang Tuhan selamatkan. Melalui hidup saya, puji Tuhan, Tuhan pakai semua keluarga akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Papa saya pada akhirnya dipanggil Tuhan, tapi dia mengakui atas segala kesalahan-kesalahan dia selama dia menjadi seorang orang tua yang tidak menjadi berkat. Dia menebus kesalahan dia bertobat. Dia berhenti minum, dia berhenti mabuk, dia berhenti berjudi. Karena papa saya adalah seorang anggota TNI yang didesersi, dia dipecat karena memiliki latar belakang yang kurang baik. Akhirnya dia membawa keluarga yang tidak harmonis. Tapi saat itu dia bertobat. Karena apa? Karena Tuhan. Karena ada tindakan yang pada saat itu terjadi sehingga Tuhan menyelamatkan. Dan saat itu kalau Tuhan tidak menangkap saya tidak ada di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini adalah satu fakta, satu bukti bahwa firman itu tidak akan pernah sia-sia ketika kita mengimani firman itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau praktekkan firman itu sehingga kita bisa menjadi berkat di lingkungan kita. Jadi berkat untuk istri dan anak kita. Jadi berkat untuk adik-adik saudara kita. Jadi berkat menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Saya telah merasakan dari mulai saya lahir sampai dewasa ini, saya tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ketika saya bertobat dan saya berkeluarga, maka saya belajar mengasihi keluarga. Saya menyayangi istri dan anak, saya menghargai istri dan anak saya. Nah ini yang Tuhan inginkan, satu ciptaan Tuhan yang Tuhan rindukan. Ada satu kemanunggalan di dalam kehidupan kita antara satu dengan yang lain. Ada kebersamaan. Sehingga firman itu tetap akan berkuasa dan berotoritas di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan saya mengundang para worship leader. Kita berterima kasih bahwa Tuhan menyatakan kemuliaan di dalam setiap kehidupan kita. Kita imani bahwa firman itu bisa hidup.
kita terima bahwa firman itu bisa nyata dalam kehidupan kita, kita mulai mempraktekkan. Siap Bapak Ibu untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan yang siap untuk mempraktekkan firman Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh keyakinan kita, menyerahkan hidup kita. Firman Tuhan sekali lagi saya berikan mengingatkan, tidak bisa diaplikasikan dengan pikiran kita sebagai manusia. Firman tetap firman. Ketika kita mendengarkan firman, terimalah itu dengan bulat-bulat. Buka hati, terima apa yang Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur.